segalanya. Penyertaan-Mu menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Sahabat Teduh di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita memulainya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh perkenankan kami bangun di pagi hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami melandasi kegiatan kami melalui firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami melalui firman-Mu, agar firman-Mu dapat menolong dan menopang kami lewati hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 65 ayat ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang tidak mengenal Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan yang terkenal karena mengabdikan hidupnya dalam melayani kemanusiaan. Di balik keberhasilannya menjadi seorang pemimpin, ada sebuah peristiwa yang sering kali terlupakan. Selama 27 tahun, ia hidup berdekam di penjara, hidup dalam ketidakpastian, dan hidup dalam pengalaman pahit. Dunia di luar berubah, kebebasannya direnggut, dan masa depannya terkurung di balik tembok yang tebal. Namun, di tengah kegelapan dan ketidakpastian itu, Mandela tetap berpegang pada sebuah pengharapan yang teguh. Pengharapan akan Afrika Selatan yang bebas dan adil bagi semua warganya. Pengharapan itu bukan hanya sekedar mimpi kosong, melainkan api yang terus menyala, menguatkan semangatnya, dan pada akhirnya mengubah sejarah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa dalam situasi yang paling sulit sekalipun, pengharapan adalah kekuatan yang dapat menembus tembok-tembok ketidakpastian. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di pagi ini adalah sebuah nyanyian syukur yang indah atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati ciptaannya. Secara khusus di ayat 12 dengan tegas penulis mengatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Kata memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu adalah sebuah metafora yang kuat. Kalimat ini menggambarkan bagaimana setiap putaran waktu, setiap musim, setiap tahun yang kita jalani senantiasa diliputi oleh kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kita melihat ke belakang pada tahun-tahun yang penuh tantangan, kesedihan atau ketidakpastian, seringkali kita dapat melihat mahkota kebaikan yang diberikan Allah dalam bentuk kekuatan yang tidak pernah kita pikirkan atau jalan keluar yang tidak pernah kita duga. Selanjutnya penulis mengatakan, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Sebuah kiasan yang indah yang diungkapkan penulis. Kalimat ini berbicara tentang kelimpahan dan kesuburan. Ini bukan hanya berbicara soal materi, tapi juga tentang kehadiran dan tindakan Allah dalam hidup kita yang menghasilkan kelimpahan spiritual maupun emosional. Di tengah ketidakpastian hidup, ekonomi, kesehatan, Allah senantiasa hadir dan menyertai. Dia senantiasa memberi kehidupan, berkat, bahkan pemulihan bagi kita. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita mungkin merasa aman, namun besok kita dihadapkan pada berita yang mengejutkan. Rencana-rencana kita bisa buyar dalam sekejap. Kesehatan, pekerjaan, rancangan, semuanya bisa berubah tanpa peringatan.
Dalam situasi seperti ini, seringkali kita terperosok ke dalam kecemasan, keputusasaan, atau bahkan depresi. Namun, Mazmur 65 ayat 12 mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Dia tetap menyertai kita. Kebaikannya senantiasa menemani kita. Ketika kita merasa tidak pasti tentang hari esok, kita dapat menaruh pengharapan pada Allah yang memahkotai hari-hari kita dengan kebaikannya. Artinya, Tuhan memiliki rencana dan rancangan kebaikan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita tanpa anugerah. Pengharapan yang sejati bukanlah optimisme buta yang mengabaikan realitas kesulitan. Sebaliknya, itu adalah keyakinan yang teguh bahwa di balik setiap awan kelabu ada matahari yang bersinar, bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ada tangan Tuhan yang memegang kita. Seperti Nelson Mandela yang memeluk pengharapan akan masa depan yang lebih baik meskipun ia berada di dalam kurungan. Kita juga dipanggil untuk memeluk pengharapan pada Allah dan kebaikannya yang senantiasa melingkupi kita. Lalu bagaimana kita melihat kasih dan penyertaan Tuhan itu? Pertama, ingatlah kebaikan Tuhan di masa lalu. Seringkali cara terbaik untuk melihat kebaikan Tuhan di masa depan adalah dengan mengingat kembali bagaimana Dia telah menolong kita di masa lalu. Buatlah daftar-daftar berkat, pertolongan, dan kekuatan yang telah kita terima dari Tuhan. Ini akan menjadi perisai bagi iman kita. Yang kedua, fokus pada kehadiran Tuhan, bukan pada masalah. Daripada terpaku pada masalah atau ketidakpastian, alihkan pandangan saudara kepada Tuhan. Dia tidak hanya memahkotai tahun-tahun dengan kebaikannya di masa lalu, tapi juga di masa depan. Bahkan jejaknya mengeluarkan lemak berkat jasmani dan rohani di tengah-tengah situasi saudara. Yang ketiga, berdoa dan bersyukurlah. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan sumber pengharapan. Bersyukur untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Rasa syukur akan membuka mata kita pada kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Jangan biarkan pergumulan dan masalah menghantui perjalanan hidup saudara, tapi syukurilah setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara, dan biarlah itu menghidupi kehidupan saudara. Kiranya firman ini dapat menuntun saudara untuk melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami melihat begitu besar karya-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui, Engkau senantiasa memberkati kami. Walaupun terkadang kami berjalan dalam pergumulan, tapi tangan Tuhan senantiasa menolong dan menopang kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati segala badai kehidupan kami. Bapa, hari ini kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang berada di GBKP Rubun Bogor dan Sukabumi. Biarlah kasih Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada di Bogor maupun di Sukabumi. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka di dalam segala situasi kehidupan mereka, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Tangan Tuhan senantiasa menolong. Biarlah Tuhan memberkati pelayan, pertua, diaken, pendeta, vikaris. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa menopang kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.